Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Operasi akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kami cari dan kerjakan, yaitu tentang kernel pada sistem operasi. Saya sendiri, Sugi Immanuel, sebagai ketua kelompok, dan anggota kelompok yaitu terdiri dari Dian Saputra, Fiona Rahmawati, dan yang terakhir Adi Nugraha. Introduction. Pengertian kernel. Kernel adalah landasan dasar untuk sebuah sistem operasi atau OS, operational system. Sistem ini menjadi lapisan penghubung antara perangkat keras dari komputer dengan OS yang bekerja di dalamnya. Tugas utama dari kernel adalah untuk mendorong kerja hardware untuk menjalankan aplikasi dan OS, lalu memuatnya ke dalam memori utama. Sistem ini mendorong kerja hardware dengan cara mengolah sistem dalam memori manajemen, proses, dan task manajemen. Selain itu, kernel ini juga bekerja dalam pengolahan disk manajemen. Kernel adalah inti dari sistem operasi yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Tugas utamanya meliputi yang pertama, manajemen memori. Berikut penjelasannya. Manajemen memori. Sebuah program atau aplikasi dijalankan kernel akan mengalokasikan ruang memori yang diperlukan. Ini seperti memberikan sebidang tanah kepada sebuah bangunan agar bisa berdiri. Kemudian, penjelasan kedua, ketika program dan atau tidak lagi membutuhkan memori, kernel akan membebaskan ruang memori tersebut. Ini seperti mengembalikan tanah setelah bangunan tidak lagi digunakan. Kemudian yang kedua, itu manajemen proses dan tugas. Berikut penjelasannya. Ketika sebuah program dijalankan, kernel akan membuat sebuah proses. Proses adalah sebuah instance dari sebuah program yang sedang berjalan. Kernel menentukan proses yang mana akan dijalankan dan berapa lama waktu yang diberikan untuk setiap proses ini, seperti mengatur antrian di sebuah toko. Kemudian yang ketiga, manajemen disk. Penjelasannya, kernel mengelola sistem file, yaitu cara data disimpan dan diatur di dalam disk. Ini seperti mengatur buku di dalam sebuah perpustakaan. Lalu ketika sebuah file dibuat, kernel akan mengalokasikan ruang disk yang diperlukan. Dan ketika sebuah file dihapus, kernel akan membebaskan ruang disk yang digunakan oleh file tersebut. Kemudian, kernel menangani permintaan baca dan tulis ke disk. Ini seperti membaca atau menulis sebuah buku. Baik teman-teman, melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi saya di sini ingin menerangkan tentang jenis-jenis kernel. Nah, untuk kernel sendiri itu jenisnya terbagi 5 untuk di sini. Yang pertama ada monolithic kernel, yang kedua ada microkernel, yang ketiga ada hybrid kernel, yang keempat ada exokernel, dan yang terakhir ada nanokernel. Nah, untuk penjelasannya, monolithic kernel. Nah, kernel jenis ini memiliki ruang khusus di mana semua layanan OS akan berpusat. Meski memiliki performa yang baik, tetapi sistem ini terbilang rentan dan juga rumit. Nah, Anda bisa, teman-teman juga bisa menemukan kernel jenis ini pada OS Unix dan Linux. Nah, sedangkan untuk microkernel, kernel ini kinerjanya sangat minimalis dan juga support virtual memory serta thread scheduling. Nah, microkernel jenis ini juga lebih stabil karena beban kerja yang lebih ringan, namun membutuhkan banyak plan dan context switch. Untuk selanjutnya hybrid kernel. Nah, untuk hybrid kernel kernel jenis ini memadukan kinerja antara monolithic kernel dengan microkernel. Nah, di hybrid kernel ini bekerja dengan cara yang lebih stabil, tetapi lebih kokoh juga, terutama solid juga untuk kernel ini. Biasanya digunakan dalam OS Windows NT dan NetWare. Untuk selanjutnya ada exokernel.
Untuk exokernel sendiri, ini kernel yang jenisnya memiliki pemrograman yang lebih rumit, tetapi lebih fokus digunakan sebagai tes sebuah aplikasi atau OS baru untuk melihat step dari OS baru itu. Nah, untuk yang terakhir nih, nanokernel. Nanokernel ini jarang digunakan karena memerlukan banyak tahapan dan juga konteks switch. Kernel ini juga memberikan abstraksi hardware tanpa layanan sistem. Secara keseluruhan, kernel adalah komponen penting yang memungkinkan hardware bekerja dalam OS atau aplikasi. Nah, baik teman-teman, lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona Rahmawati. Jadi, secara fisik, kernel itu tidak memiliki lokasi tetap di dalam perangkat keras atau hardware. Tetapi, secara logis, kernel itu berada di dalam memori utama atau RAM komputer. Seperti pada sistem operasi Linux dan Windows, kernel itu memiliki lokasi yang berbeda dalam memori utama saat sistem itu berjalan. Seperti pada Linux, kernel dimuat ke dalam memori utama saat proses booting, kemudian mengelola sumber daya sistem dan menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak. Biasanya, file kernel terletak di direktori boot dalam bentuk file seperti file Linux atau PZMatch. Nah, kemudian pada Windows, kernel juga dimuat ke dalam memori utama saat proses booting, yang dikenal sebagai entry kernel. Kemudian mengelola fungsi sistem operasi seperti manajemen memori, proses, dan perangkat. File kernel utama biasanya terletak di direktori C Windows System 32 dengan nama file seperti CentOS kernel exe. Nah, ada perbandingan antara Linux dan Windows itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan. Pada Windows, dikembangkan oleh Microsoft dengan proses terpusat, sedangkan Linux dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas global. Nah, panggilan sistem dan API. Pada Windows menggunakan API Windows 32 yang bisa menyebabkan masalah kompatibilitas dengan perangkat Linux pada Linux. Nah, sedangkan Linux itu menggunakan API sesuai POSIX yang meningkatkan kompatibilitas dengan berbagai aplikasi. Kemudian, yang terakhir yaitu manajemen kinerja dan sumber daya. Pada Windows, dioptimalkan untuk desktop dan server, yang terfokus pada responsivitas dan kemudahan user atau pengguna. Nah, sedangkan pada Linux, efisiensi untuk server dan komputasi berkinerja tinggi itu terfokus pada stabilitas dan skalabilitasnya. Perbedaan utama dari Windows dan Linux yaitu untuk lisensi Windows itu tertutup karena kita membeli lisensinya. Terus untuk Linux yaitu terbuka, jadi kita bisa pakai secara gratis. Dan untuk pengembangannya Windows itu terpusat langsung dibuat oleh Microsoft. Untuk Linux yaitu kolaboratif. Bisa bilang Linux itu dibuat oleh komunitas, dikembangkan oleh komunitas. Dan juga untuk API-nya Windows itu spesifik dan tentunya Linux itu lebih umum. Untuk fokusnya itu Windows pada pengguna biasa, tapi Linux itu pada fleksibilitas dan kinerja multitasking. Dan untuk keamanan, Windows lebih aman secara fitur keamanan, dan juga Linux lebih aman secara umum karena Linux banyak distronya gitu. Karena merupakan komponen penting dalam sebuah sistem operasi, pilihan antara Windows dan Linux akan bergantung pada kebutuhan dari preferensi pengguna. Linux cocok untuk pengguna yang menginginkan sistem yang fleksibel, stabil, dan tentunya juga aman. Sedangkan Windows lebih cocok untuk pengguna yang menginginkan sistem yang lebih mudah digunakan dan juga memiliki dukungan perangkat lunak yang luas.